A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dialah yang telah memberikan kita kenikmatan, dialah yang telah memberikan kita nikmat iman, dialah yang telah memberikan kita nikmat Islam, dialah yang telah memberikan kita nikmat kesehatan jasmani maupun rohani. Maka demikian itu, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak nikmat, yang telah memberikan kita kenikmatan-kenikmatannya. Maka Allah jelaskan dalam surah Ibrahim ayat 7 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Yang artinya wallahu a'lam, barang siapa yang bersyukur atas nikmatku kata Allah, maka akan kutambah, dan barang siapa yang kufur atas nikmatku kata Allah, sungguh azabku amatlah pedih. Jadi pemirsa sekalian, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak kenikmatan. Lalu selawat berangkaikan salam tak lupa pula kita kirimkan kepada baginda kita, yakni habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan salawatnya yang berbunyi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Semoga dengan salawat tadi kita mendapat syafaatnya di hari kiamat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai umat Islam, kita tentunya mempunyai namanya rukun Islam. Rukun Islam inilah yang membedakan kita umat Islam dengan umat lainnya. Salah satunya ialah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Maka demikian itu, adapun tema ana pada kesempatan kali ini yaitu memperbarui makna syahadatain. Kaum muslimin pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dikisahkan pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada seorang pemuda yang bernama Mus'ab bin Umair. Dia adalah pemuda yang tampan, pemuda yang cerdas, pemuda yang kaya dan bergelimang harta. Mus'ab bin Umair ini adalah pemuda dari kaum kafir Quraisy. Kaum kafir Quraisy yang belum memeluk agama Islam, yang belum masuk agama Islam. Pada suatu hari, Mus'ab bin Umair ini mendengarkan Nabi Muhammad SAW mengajarkan tentang ajaran Islam. Nah, suatu hari Mus'ab bin Umair ini mendengarkan Nabi Muhammad SAW mengajarkan ajaran Islam. Nah, pas Mus'ab bin Umair ini mendengar ajaran Nabi Muhammad SAW, tiba-tiba tersentuh hatinya. Tiba-tiba hatinya tersentuh untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan dia memeluk agama Islam. Namun sayang, ibundanya Mus'ab bin Umair ini menghalanginya untuk memeluk agama Islam. Ibundanya menghadang-hadang Mus'ab bin Umair untuk mengikuti ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibundanya memberikan 2 pilihan kepada Mus'ab. Yang pertama, tetap mengikuti ajaran nenek moyangnya, atau yang kedua, mengikuti ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika Mus'ab bin Umair ini tetap mengikuti ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia harus meninggalkan keluarganya, harus meninggalkan hartanya, harus meninggalkan semua harta kekayaan yang ada di dalamnya. Begitupun sebaliknya, jika Mus'ab bin Umair ini meninggalkan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan diberikan fasilitas, dia akan diberikan harta kekayaan yang berlimpah.
Namun rupanya saudara pemirsa yang dirahmati oleh Allah, Mus'ab bin Umair ini tetap memilih memeluk agama Islam, tetap memilih mengikuti ajaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Ia rela meninggalkan keluarganya, ia rela meninggalkan harta kekayaan yang ada di dalamnya. Pas Mus'ab bin Umair memilih mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW, semua harta kekayaan yang ditarik oleh keluarganya, pakaiannya ditarik semua oleh keluarganya, hanya tersisa baju yang melekat di badannya. Mus'ab bin Umair ketika mendapat pancaran hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, dirinya menjadi pejuang Islam yang tangguh, dirinya menjadi pejuang Islam yang sangat tangguh. Ketika perang ia berada di barisan paling depan. Namun pada akhirnya Mus'ab bin Umair ini wafat, terbunuh dalam perang Badar, dan ia pun mati syahid. Ketika hendak dikafani, Mus'ab bin Umair ini dikafani langsung oleh Rasulullah SAW. Rasulullah tak kuasa menahan air matanya. Rasulullah terharu dengan ketangguhan yang dimiliki oleh Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair ini rela meninggalkan dunia demi masa depan Islamnya. Masya Allah. Kaum muslimin, pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari kisah di atas memberikan pelajaran berharga bagi kita semua tentang kokoh dan teguhnya Mus'ab bin Umair dalam memegang prinsip agama Islam. Terutama ketika ia mengucapkan 2 kalimat syahadat. Lihatlah pada kisah di atas tadi, bahwa ketika Mus'ab bin Umair ini mengucapkan 2 kalimat syahadat, dirinya, kehidupannya berubah drastis 180 derajat. Lantas saudara, lantas pemirsa sekalian, bagaimanakah dengan diri kita ini yang sejak kecil sudah memeluk agama Islam? Lantas bagaimanakah dengan diri kita yang sejak kecil sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat? Adakah perubahan pada diri kita? Adakah perubahan yang lebih baik pada diri kita? Atau tidak sama sekali? Inilah yang harus kita renungkan saudara sekalian. Marilah kita memperbaiki diri kita. Marilah kita muhasabah diri kita. Marilah kita introspeksi diri kita agar menjadi umat Islam yang lebih baik, agar menjadi umat Islam yang lebih kokoh dan teguh imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari kisah di atas tadi saudara sekalian, ada 3 makna penting yang terkandung pada 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, yang pertama yaitu makna asyhadu. Asyhadu berarti bersumpah atau berjanji. Sejatinya setiap umat Islam harus ingat bahwa ketika ia mengucapkan kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, sejatinya dia telah bersumpah dan berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika ia mengingkari janjinya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan hukuman kepada mereka. Bahkan saudara sekalian, jauh sebelum manusia dilahirkan ke dunia ini, mereka telah diambil sumpahnya oleh Allah Subhanahu wa taala agar mengakui satu Tuhan saja, Allahu Rabbi. Sebagaimana dijelaskan dalam surah Al-A'raf ayat 172 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala shahidna an taqulu yawmal qiyamah inna kunna an hadza ghafilin. Yang artinya wallahu a'lam. Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari tulang surbi mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Lalu mereka menjawab, betul, engkau Tuhan kami ya Allah. Kami bersaksi, kami melakukan hal yang demikian itu agar kelak di hari kiamat kamu tidak mengatakan sesungguhnya kami Bani Adam adalah orang-orang yang lengah terhadap keesaanmu.
yang lengah terhadap keesaan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan makna yang terkandung yang kedua ialah la ilaha, yang berarti tidak ada jenis sesembahan, yang artinya setiap umat muslim harus meyakini dengan sepenuh hatinya untuk mengingkari atau menolak segala bentuk sesembahan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ilah berarti segala sesuatu yang paling diharapkan, sesuatu yang paling ditakuti, sesuatu yang paling ditaati, dan sesuatu yang paling dicintai. Dan ilah ini juga bermakna harta, benda, manusia, dan lain sebagainya. Tentang ilah ini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 165 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi may yattakhizu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah. Walladzina amanu ashaddu hubban lillah. Walau yaral ladzina zalamu idh yarawna al-'adzab annal quwwata lillahi jami'a wa annallaha syadidul 'adzab. Yang artinya, wallahu a'lam, dan di antara mereka ada orang-orang yang menyembah tandingan-tandingan selain Allah. Mereka mencintainya sebagaimana mencintai Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang yang beriman amat sangat cintanya kepada Allah. Dan jika seandainya mereka ini orang-orang yang berbuat zalim, mengetahui ketika mereka melihat siksaan pada hari kiamat nanti, maka mereka akan mengetahui segala kekuatan itu hanyalah milik Allah semuanya, dan bahwa Allah Subhanahu wa taala amat berat siksanya, niscaya mereka akan menyesal. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, berdasarkan surah Al-Baqarah ayat 165 tadi dijelaskan, jika ada manusia yang mencintai harta, jika ada manusia yang mencintai harta di atas segala-galanya, maka sejatinya harta tersebut telah menjadi ilah atau Tuhannya. Dan apabila manusia menuruti hawa nafsu setan dalam hidupnya, maka setan tersebut sejatinya telah menjadi ilah atau Tuhannya. Inilah yang banyak terjadi pada zaman sekarang, saudara. Banyak sekali manusia yang menuruti hawa nafsu setan dalam hidupnya, dan banyak sekali manusia yang mencintai harta di atas segala-galanya, berlomba-lomba mencari harta, lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah, na'udzubillahi summa na'udzubillahi min dzalik. Kita masuki yang ketiga, yaitu makna illallah. Illa berarti penguatan atau isbat pengecualian. Dalam konteks ini, illa berarti menegaskan kembali bahwa tidak ada Tuhan yang disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua tadi la ilaha, dan yang ketiga yaitu illallah. Tidak ada yang disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesimpulannya, pemirsa yang dirahmati oleh Allah, berdasarkan dalam perilaku kita sehari-hari, dalam prinsip hidup kita sehari-hari, seorang muslim kita harus meyakini dan membuktikan dengan sepenuh hati kita bahwa tidak ada yang sangat ditakutkan kecuali takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang paling diharapkan kecuali berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada yang paling kita taati kecuali taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada yang paling kita cintai kecuali cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi saudara sekalian, marilah kita memperbaiki diri kita, memperbaiki perilaku hidup kita agar kita menjadi umat muslim yang lebih taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Janganlah kita mencintai harta, janganlah kita berlomba-lomba mencari harta, karena harta kita itu hanya titipan dari Allah Subhanahu wa taala yang bersifat sementara. Apa gunanya harta kalau tidak sampai ke hari kiamat nanti?
Marilah kita perbanyakkan amal kita mulai dari sekarang. Marilah kita perbanyakkan ibadah kita, sholat kita, dan banyak ibadah yang bisa kita lakukan untuk menjadi umat muslim yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari uraian di atas dapatlah kita memperbarui makna syahadatan kita yang diambil dari kisah Mus'ab bin Umair. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita hidayah agar kita menjadi umat muslim yang taat kepadanya dan mengikuti ajaran yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas kesalahan dan kekurangannya. Kalau ada benarnya itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan kalau ada salahnya itu datangnya dari Ananda sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.